Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan channel Fakta Kehidupan. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai membahas sebuah cerita, kita absen dulu. Kalian itu dari mana aja? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Ya, kemarin dari Cirebon, Kediri, Medan, Bandar Lampung, dan Jawa Timur. Wah, itu udah banyak banget yang absen nih, nggak bisa disebutin satu-satu. Terima kasih banyak ya. Kita selalu mendoakan yang terbaik buat kalian semua. Semoga kalian tuh panjang umur, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Nah, kali ini tuh kita akan membahas sebuah cerita, membawakan sebuah cerita dari salah satu subscriber kita. Ceritanya itu yang berjudul, ternyata pengemis itu adalah ibu mertuaku. Bagaimana bisa seorang menantu bertemu seorang pengemis yang ternyata adalah ibu mertuanya sendiri? Wah, bagaimana ini? Pasti banyak banget dong dari kalian yang penasaran dengan kisahnya. Nggak usah lama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Nah, seperti biasa, nama dan tempat kita rahasiakan atau kita samarkan untuk kepentingan bersama. Kisah ini tuh mengisahkan seorang gadis namanya Bella. Ya, dia itu bertemu dengan seorang pengemis yang ternyata ibu mertuanya. Nah, ini tuh biasanya nih buat kalian-kalian semua, sebelum memulai hubungan atau menjalin sebuah hubungan, kita tuh harus memang tahu seluk-beluknya suami kita atau pasangan kita. Nah, kisah ini tuh mengisahkan seorang wanita bernama Bella. Kala itu, dia menikah dengan seorang pria pujaan hatinya. Sebut saja pemuda ini atau pria ini yang jadi suaminya Bella adalah Dava. Bella atau aku ini menikahi Mas Dava, pria pujaan hatinya. Keadaan acara pernikahannya Dava dan Bella itu begitu semarak dan meriah. Padahal waktu masih tunangan, mereka itu masih sedikit agak ragu-ragu. Ya, benar saja, karena apa? Si Bella ini notabene dari keluarga yang sedikit agak ketat. Agak ketat dari mamanya aja. Dari ibunya Bella ini tuh seakan-akan tuh mengekang Bella, seakan-akan menjaganya begitu, ya kalau overprotective lah bahasanya mungkin ya. Lalu ya khawatir dengan anaknya, pokoknya kamu jangan ini, pokoknya kamu jangan itu, pokoknya dilarang ini, dilarang itu. Sedangkan orang tuanya atau ayahnya si Bella sendiri itu ya biasa-biasa aja, karena tahu kebiasaan ibunya atau kebiasaan istrinya itu ya emang kayak gitu, jadi ya biarin aja. Saat si Dava datang ke rumahnya meminta izin untuk menikahi si Bella, prosesnya nggak begitu mudah, namun akhirnya mereka bisa menikah juga. Dalam acara pernikahan itu, pernikahannya begitu hikmat, sakral, dan juga meriah. Senyum-senyum dan tawa mereka itu terpampang di wajahnya para tamu undangan. Nah, di dalam salah satu acara pernikahannya itu ada namanya resepsi pernikahan yang mempelai itu bersalaman, atau ya yang ibu mertua ataupun ayah dari orang tua mereka itu memberikan pesan, memberikan wejangan kepada mereka. Di sana Bella dan mamanya atau ibunya itu berpelukan. Bella nangis di sana, melepaskan orang tuanya. Dia akan hidup sendiri bersama suaminya, tidak lagi hidup bersama orang tuanya seperti dulu-dulu kala. Itu melepaskan seperti itu, dia menangis. Kamu jangan nangis, Bel. Sayang, make upnya bayar mahal-mahal malah luntur karena air mata kamu, kata orang tuanya Bella atau ibunya Bella ini. Emang ibunya Bella ini tegas dan sayang kepada anaknya. Lah, si Bella yang mendengar omongannya si orang tuanya itu atau ibunya itu ya hanya tersenyum tipis. Ibunya bercanda gitu. Ibunya tuh menggoda si Bella sambil tersenyum. Terus ketika ibunya tuh minggir, berjalan ke arah si Dava. Ditepuklah bahu si Dava oleh ibunya Bella. Ibunya Bella berpesan kepada Dava, jaga Bella baik-baik. Sayangi dia, seperti aku menyayangi anakku sendiri. Jaga dia baik-baik, kata ibunya Bella. Berpesan kepada si Dava itu. Dava cuma mengangguk terhadap ibu mertuanya. Nah, setelah itu ayah mertuanya Bella atau ayahnya si Dava pun akhirnya berdekatan, memberikan pesan kepada mereka berdua. Dava, jaga baik-baik Bella. Bella itu anak orang, kamu jangan sampai bikin dia nangis apalagi terluka. Apabila sampai kamu bikin nangis si Bella dan terluka si Bella, ayah yang langsung menghukummu, langsung memukulmu, kata ayahnya Dava sambil melirik ke arahnya si Bella itu. Iya ayah, tenang aja, aku pasti jaga istriku baik-baik. Itu wejangan yang diberikan oleh ayahnya Dava. Hingga akhirnya acara pun selesai. Nah, setelah acara pernikahan selesai, hari itu Dava dan Bella itu masih satu rumah dengan keluarganya si Bella. Saat itu si Dava hendak pergi ke kamar mandi, mau mandi di sana. Saat perjalanan ke kamar mandi, si Dava malah ngobrol dulu sama adiknya si Bella. Adiknya si Bella itu kurang lebih ya umurnya 10 tahun lah.
Bella mempunyai 2 adik dan salah satu adiknya yang lumayan besar sedang membantu ibunya masak di sana di dapur. Dan Bella menyiapkan pakaiannya si Dava. Dan setelah masakannya selesai, akhirnya mereka sarapan bareng. Setelah selesai sarapan, si Dava dan si Bella itu berencana pulang ke rumahnya si Dava. Karena si Dava dan si Bella itu ya tahu bahwasannya ayahnya si Dava itu tinggal sendiri, jadi kasihan. Akhirnya mereka memutuskan untuk tinggal di rumahnya Dava aja. Soalnya rumahnya si Bella itu udah ramai. Ada kedua adiknya, ada kedua orang tuanya juga. Jadi ya lebih memilih di rumahnya Dava karena si orang tuanya Dava atau ayahnya Dava tinggal sendiri. Akhirnya Bella dan Dava tinggal di sana. Si Dava itu mengambil cuti 3 hari dan itu hari terakhirnya dia cuti. Akhirnya menghabiskan waktu bersama Bella. Di sana Bella langsung ya merapihkan tasnya, merapihkan barang bawaannya, baju-bajunya itu dimasukin ke lemari. Bajunya Dava, bajunya Bella itu dimasukin ke lemari, dirapihin. Ya rumahnya itu ya bukan rumah mewah, rumah kecil sederhana pada umumnya. Ya maklum saja keluarganya si Dava memang ya keluarga sederhana. Ayahnya Dava adalah seorang mandor proyek, sedangkan si Dava adalah seorang pegawai di koperasi. Jadi ya rumahnya sederhana-sederhana aja. Di sana Bella tuh langsung berberes rumah, merapihkan rumah. Ya wajar saja di sana tuh ya hidup cuma 2 orang laki-laki. Jadi ya lumayan berantakan lah. Bella menyapu, mengepel. Setelah menyapu, mengepel, dia tuh ngecek dapur. Melihat beberapa bahan makanan yang memang kosong. Dibukalah kulkasnya, lemari esnya. Di sana ada tertera beberapa makanan-makanan siap saji yang cuma tinggal dihangatkan aja lah. Dan di antara makanan siap saji itu ada beberapa makanan yang udah sepertinya tidak layak makan. Karena ya baunya dan teksturnya udah beda. Akhirnya beberapa makanan itu dibuang oleh si Bella. Nah pagi itu juga si Bella itu pamit mau pergi ke pasar. Mas, aku pergi ke pasar dulu ya, kata si Bella. Oh ya udah, aku temenin aja ya. Si Dava itu menawarkan diri untuk mengantar si Bella. Ya Bella nggak keberatan, mumpung lagi cuti juga kan. Ayahnya si Dava itu hari ini tuh malah kerja. Dia menjadi mandor proyek di sebuah tempat, tapi hari ini dia tidak masuk kerja di sana. Dia malah asik membantu salah satu tetangganya yang sedang membangun rumah. Ya memang gajinya tidak seberapa, uangnya cuma cukup untuk makan dia sendiri, untuk makan ayahnya si Dava. Ya nggak apa-apa, Dava juga kerja juga kan. Akhirnya si Dava dan si Bella itu pergi ke pasar, menyiapkan bahan-bahan makanan untuk makan siang. Sampailah ke sana naik motor metiknya si Dava. Biasanya si Bella itu pergi ke pasar itu menggunakan angkot karena jarak rumah dan pasar itu lumayan jauh. Ya cuma naik motor 15 menit aja udah sampai. Akhirnya si Dava pun parkir motor di sana. Si Bella tuh ngomong, "Mas, nggak usah ikut masuk ya, soalnya tuh pasti lama aku belanjanya karena ada beberapa bahan makanan yang harus aku beli. Lagian dari beberapa pedagang di dalam itu udah kenal aku. Jadi ya pasti aku nggak enak kalau langsung pergi aja, pasti ada ngobrol-ngobrolnya. Pasti Mas tuh malah bosan lah, Mas mending tunggu di sini aja." Ya udah deh, aku tunggu di sini aja sambil minum es doger. Dan si Bella tuh masuk ke jalan kaki, masuk ke pasar untuk belanja. Belanja Bella di sana, belanja bahan makanan, bahan pokok yang harus dia dibeli. Saat dia belanja, matanya itu tertuju dengan satu wanita tua yang buta. Duduk di samping kios belanjaan sayur sambil meminta-minta. Awalnya si Bella itu ya biasa aja, nggak terlalu memikirin. Tapi kok makin kesini perasaannya tuh ya aneh aja, aneh. Sesuatu yang kayak memang mengetuk hatinya itu kayak pengen kenal dekat dengan sosok pengemis itu. Dia mencoba melupakan pikiran-pikiran itu. Si Bella itu coba fokus dengan belanjaannya, belanja dan akhirnya pergi. Nah saat mau keluar pasar itu barang bawaannya cukup lumayan banyak. Si Bella tuh bingung mau pergi dulu ke Dava, ini belanjaannya gimana, mau titipin kemana, mau dibawa sendiri tapi kok berat. Akhirnya ada jasa kuli panggul di sana. Biasanya kuli panggul di pasar ini biasanya itu tulang punggung keluarga, dia yang mencari nafkah. Ya hitung-hitung sedekah lah ya. Bella pun akhirnya memakai jasa kuli panggul itu. Akhirnya barang bawaannya dibawa oleh kuli panggul itu menuju ke parkiran motornya Dava. Sampailah di sana. Akhirnya si Bella memberi uang tips lebih kepada si jasa kuli panggul itu. Akhirnya bertemu dengan si Dava. Si Dava itu lagi makan es doger atau minum es doger. Si Bella yang udah dari tadi muter-muter capek lihat si Dava yang minum es doger itu ya akhirnya minta es dogernya si Dava. Diminum lah di sana. Ngobrol sejenak, ngobrol sama Dava. Sebelum pergi, Bella lihat lagi pengemis tua itu berjalan menggunakan tongkat. Pengemis itu buta soalnya. Jadi seakan-akan ya dia menaruh simpati. Si Bella itu menaruh simpati. Hendak ingin hatinya itu ngomong sama si Dava, "Mas itu kok wanita kasihan sekali." Tapi
Perasaannya tuh ya apaan sih? Masuk kayak gitu aja diomongin, masuk kayak gitu aja diceritain. Akhirnya Dava dan si Bella pun akhirnya pergi dari tempat itu. Tapi pikirannya si Bella masih memikirkan wanita tua buta itu. Siapa sebenarnya sosok wanita itu? Akhirnya Bella pun pergi pulang. Sampainya di sana masak, masakannya selesai, udah matang. Si Bella dan si Dava pun makan siang. Jam makan siang atau jam istirahat biasanya ayahnya tuh pulang untuk sekedar makan siang, sholat dan istirahat sebentar lalu berangkat lagi. Biasanya seperti itu. Dan benar saja ayahnya pun pulang. Sebelum ayahnya pergi kerja lagi, si Bella itu menyiapkan ya cemilan. Ayah, ini nanti dibawa ya buat ayah makan di sana, kata si Bella. Oh iya, terima kasih ya Bel. Ayah itu bilang terima kasih, terus akhirnya setelah makan, istirahat, dan sholat, akhirnya berangkat lagi. Bella masih memikirkan wanita tua itu. Mikirin siapa ya? Kok wanita itu kayak nggak asing ya? Siapa ya? Aku pengen kenal dengan wanita tua itu. Akhirnya beberapa hari kemudian si Bella itu ya pergi ke pasar. Hampir 1 minggu itu dia 3-4 kali pergi ke pasar. Karena memang jaraknya nggak terlalu jauh. Dan Bella itu ya pengennya itu masak-masakan atau sayur-sayuran itu yang fresh, yang seger, nggak selalu yang layu-layu, nggak suka dia. Jadi pengennya yang fresh, yang beli baru kayak gitu. Akhirnya sering pergi ke pasar karena jaraknya nggak terlalu jauh. Sambil Bella itu mikirin siapa tahu ketemu dengan sosok wanita itu, tapi nggak pernah ketemu. Pada suatu hari si Bella pergi ke pasar belanja, belanjaannya lumayan banyak. Hari itu tuh nggak diantar suaminya karena ya suaminya pada pagi hari itu kadang belum bangun. Akhir-akhir ini tuh suaminya sering lembur, pulangnya tuh telat, biasanya kayak gitu. Jadi ya nggak sampai hati untuk membangunkan si suaminya untuk mengantarnya pergi ke pasar. Bella inisiatif pergi sendiri. Karena motornya dipakai untuk kerja suaminya, kadang Bella itu pergi menggunakan angkot. Nah, kala siang itu si Bella itu pergi belanja, pulang. Nah, baru sampai rumah, Bella tuh baru inget minyak dan gula pasirnya itu masih tertinggal di pedagang langganannya. Aku nggak bisa masak nih kalau nggak ada minyak. Mau goreng mah gimana nggak ada minyaknya. Akhirnya Bella pun pergi lagi ke pasar, bolak-balik. Hingga akhirnya pada hari itu, Bella itu waktu ngambil belanjaan yang tertinggal di pedagang, Bella itu lihat sosok wanita itu lagi, pengemis tua itu. Akhirnya mumpung kesempatan, Bella pun mendekati sosok wanita tua itu. Bu, maaf bu, ibu udah makan? Kata si Bella. Karena kelihatannya si sosok wanita itu memang lemas, seakan-akan belum makan. Lemas, terus bajunya compang-camping, seakan-akan dia tuh ya belum mandi juga, bau, kurus. Pokoknya mengenaskan lah. Sosok itu tuh ditawari makan oleh si Bella, tapi diem aja. Karena mungkin ya dia tuh orang baru kenal. Nggak mungkin langsung ngomong. Maaf bu, saya orang baik kok bu. Saya cuma ingin menawari ibu makan. Belum neng, saya belum makan. Kata wanita tua itu lirih. Oh ya udah, ayo aku antarkan cari makan. Awalnya wanita tua itu nggak mau ikut Bella. Tapi Bella yang punya simpati, dia tuh ngerayu wanita tua itu. Bahwasanya dia tuh niat baik, nggak niat jahat, pengen membantu wanita tua itu, ingin memberikannya makan. Akhirnya wanita tua itu pun mau dirayu oleh si Bella. Saat keluar pasar, ada beberapa kios makanan dan warung-warung makanan. Disebutkan satu-satu, ibunya mau makan apa bu? Mau makanan ini, makanan ini, makanan ini. Si wanita tua itu hanya diam saja. Tidak mengangguk, tidak mengiyakan, dan tidak mentidakkan, tidak menolaknya. Akhirnya saat si Bella ngomong, ibu mau makan bakso, langsung si wanita itu menoleh ke arah sumber suaranya, menoleh ke arah Bella. Dan si Bella itu tahu bahwasannya wanita tua ini itu pengen makan bakso. Akhirnya si wanita tua itu disuruh duduk di sebuah tempat yang tidak terlalu jauh dari warung bakso. Karena warung baksonya itu ya pasti menolak untuk ada orang tua tunawisma dan bau kayak gitu masuk di warungnya. Pasti bakal ditolak doang, pasti bakal diusir. Jadi wanita tua itu disuruh duduk di sebuah tempat nggak jauh dari warung bakso. Dan si Bella itu pergi ke warung bakso untuk memesan 2 mangkok bakso. Akhirnya baksonya udah selesai, udah jadi, dikasihlah kepada wanita tua itu. Wanita tua itu nggak bisa makan sendiri karena dia buta. Akhirnya disuapin sama si Bella. Sambil cerita, mengulik kehidupannya si wanita tua itu. Bella itu penuh dengan penasaran. Dia merasa dekat dengan sosok wanita itu, tapi siapa? Dulu aku sering makan bakso dengan suami dan anakku. Tapi sekarang anak dan suamiku udah pergi. Oh, ibu sekarang tinggal di mana, Bu? Aku tinggal di ruko kosong terbengkalai di pojok pasar ini, kata wanita tua ini. Bella yang mendengarkan pun sedikit agak miris. Seorang wanita tua berjuang hidup sendiri.
menjadi pengemis. Ditambah lagi wanita ini tuh buta, nggak punya keluarga, miris gitu loh. Akhirnya si Bella tuh inisiatif, gimana kalau si wanita tua ini dia bawa pulang ke rumah lalu dia diantarkan ke panti jompo aja, daripada hidup kayak gini nggak jelas. Akhirnya si Bella itu pun ngomong sama wanita tua itu, Bu, ibu mau nggak ke rumah saya sebentar? Kita mandi, kita pakai baju yang benar dulu ya Bu, soalnya baju ibu udah banyak yang bolong. Takutnya nanti ibu itu masuk angin Bu, kata si Bella. Nggak koneng, nggak usah, nggak apa-apa, takut ngerepotin. Lagian aku tuh buta Neng, jadi ya aku nggak terlalu ngurusin penampilanku. Enggak Bu, enggak. Tapi ya takutnya ibu nanti masuk angin, sakit malah nanti jadi bahaya Bu. Mending sekarang nanti ibu pulang ke rumah saya sebentar, nanti ganti pakaian, kita mandi, baru ibu nanti saya antar pagi ke sini lagi. Kata si Bella, merayu si wanita tua itu. Akhirnya wanita tua itu pun mengiyakan. Setelah selesai makan bakso, si wanita tua itu diantar pulang ke rumahnya si Bella. Ya diangkut, waktu diangkut itu ada kisah, ada cerita tersendiri. Supirnya tuh ngomel-ngomel sama si Bella, bilang kayak gini, ngapain sih Neng bawa pengemis tua kayak gini, belum mandi lagi, bau tahu nggak Neng? Ya semua yang ikut atau semua penumpangnya pun itu tutup hidung di sana, seakan-akan terbau, ikut membaui, merasa ya wanita tua ini tuh bau, tapi ya namanya juga penumpang. Ya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa lah Pak, saya kan juga bayar di sini. Kata si Bella membela wanita tua itu. Akhirnya setelah sampai di rumahnya, Bella dan wanita itu pun turun. Dituntunlah wanita tua ini. Masuk ke rumahnya Bella. Nah setelah selesai Bella itu memandikan wanita tua itu yang buta. Akhirnya ibu-ibu tua itu pun disuruh duduk di depan TV. Sambil mendengarkan televisi. Karena ya dia tuh buta. Nggak bisa nonton TV. Akhirnya di setelin TV-nya aja, dinyalain TV-nya, dia mendengarkan acara TV. Sembari itu si Bella itu langsung masak makanan siang untuk makanan siang nanti. Karena biasanya jam makan siang, jam istirahat, suami dan mertuanya itu pulang. Karena jarak tempatnya mereka kerja itu tidak terlalu jauh dari rumahnya. Nah setelah selesai masak, udah siap semua. Tapi suaminya dan mertuanya tidak kunjung datang, tidak kunjung pulang. Akhirnya si Bella memutuskan untuk menyuapi wanita tua buta itu, disuapin, suruh makan. Kejadian ini itu dilihat oleh Dava dan ayahnya. Bella itu nyuapin siapa? Wanita tua siapa yang ia sedang suapin? Siapa wanita tua itu? Dava akhirnya perlahan tapi pasti mendekati mereka berdua. Dan betapa terkejutnya Dava, ternyata wanita tua itu adalah ibu kandungnya yang sudah lama pergi, yang sudah lama hilang. Ia langsung merangkul ibunya. Ibu kenapa pergi? Dari mana aja ibu? Kenapa tinggalin Dava? Kata si Dava. Melihat anaknya memeluk wanita tua itu, ayahnya bingung, siapa wanita itu? Setelah dia sadar ternyata istrinya juga. Ternyata istrinya langsung memeluk wanita tua itu. Dia terlihat tidak terurus, tua keriput. Akhirnya si Dava itu menjelaskan bahwasannya wanita tua ini adalah ibu kandungnya. Dan juga mertuanya si Bella. Bella ikut kaget di sana. Ternyata wanita tua yang ia selamatkan ternyata mertuanya sendiri. Kenapa nggak cerita dari dulu bahwasannya orang tuanya si Dava itu hilang, bukannya meninggal? Kenapa nggak cerita seperti itu? Bella ikut kaget. Akhirnya si Dava itu menceritakan bahwasannya dulu waktu Dava kecil, dia tuh ditinggalkan oleh ibunya. Ibunya pergi dengan pria lain, meninggalkan Dava dan ayahnya seorang diri di rumah. Dan sial, ternyata ibunya ditipu oleh pria itu. Diambil semua barangnya, diambil semua apa yang ia punya dan ditinggalkan di jalanan. Ibunya itu terlantar karena tidak mempunyai uang, pulang malu. Akhirnya tuh ya luntang-lantung di jalanan. Hingga akhirnya kedua matanya itu mengalami katarak dan akhirnya buta. Dan akhirnya berakhir di sebuah pasar. Hidup di sana bertahun-tahun lamanya hingga akhirnya ditemukan oleh si Bella, menantunya sendiri. Akhirnya Bella yang mendengarkan itu pun ya ikut tersentuh. Ternyata seperti ini. Mensyukuri apa yang ada. Dan tidak lupa ibunya si Dava ini meminta maaf kepada si Dava dan suaminya bahwasanya dulu dia hilaf. Dia terlalu terbawa nafsu. Dia terlalu ikut bujuk rayuan setan. Ikut pria yang ternyata penipu. Mengambil semua hartanya, mengambil apa yang ia punya. Dan akhirnya dia tuh terlantar di jalan.
yang menceritakan semuanya kepada Dava dan suaminya. Dan Dava dan ayahnya Dava itu memaafkan segala kesalahan-kesalahannya si ibunya itu. Ya semua orang pasti mengalami kesalahan, pasti orang itu pernah melakukan kesalahan. Tinggal kitanya mau memperbaiki dan bertobat atas kesalahan kita itu atau tidak. Dan akhirnya keluarganya si Dava itu ya pelan tapi pasti membuka kehidupan yang baru. Dengan si Bella juga di sana, dengan adanya Bella. Akhirnya keluarga yang harmonis tercipta kembali, keluarga yang sangat membahagiakan. Nah, begitulah kisah dari salah satu subscriber kita yang menceritakan bahwasanya ia menemukan mertuanya menjadi pengemis dan tunanetra di jalanan, di pasar. Semoga kita semua dapat mengambil nilai-nilai penting dan manfaat agar diterapkan kepada kehidupan kita kesehariannya. Bagi kalian juga yang ingin komen-komen dan memberikan kritik dan saran yang membangun untuk channel kami, kalian bisa kirimkan lewat kolom komentar. Dan bagi kalian juga yang punya kisah-kisah unik, kisah-kisah menarik penuh makna, atau kisah yang ya mirip-mirip dengan kisah ini atau kisah-kisah sebelumnya, kalian bisa kirimkan lewat WA atau Instagram di bawah ini. Nah, semoga bermanfaat. Tetap dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Sekian dari saya, tunggu video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.